Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Mark Odeo Priyoza Mayengkang dengan NIM 2102 1106 0134. Pada saat ini eh, kami akan melakukan presentasi untuk tugas 10, dan langsung saja kita masuk ke lab pertama, yaitu incident handling. Objektifnya di sini, apply your knowledge of security incident handling procedures to formulate question about given incident scenario. Jadi di sini kita diminta untuk menggunakan pengetahuan kita tentang eh, security incident handling. Bagaimana cara mengatasi, prosedur apa yang kita gunakan untuk mengatasi suatu insiden, untuk menjawab dan memformulasikan pertanyaan-pertanyaan yang akan diberikan tentang skenario insiden, skenario yang dibuat. Ini skenarionya. Jadi background ke skenario. Jadi computer security incident response has become a vital part of any organization. The process of handling a security incident can be complicated and involve many different groups. Jadi computer security incidents, jadi insiden keamanan komputer, respon dari insiden keamanan komputer itu sudah menjadi sangat vital di eh, organisasi apapun, dan proses untuk mengatasi insiden keamanan bisa complicated atau bisa susah, dan eh, menginvolve atau menyangkut dan bisa menyangkut banyak grup atau kelompok-kelompok yang berbeda. Langsung saja di sini kita masuk ke skenario pertama. Kita diminta untuk mempelajari skenario berikut dan mendiskusikannya. Mendiskusikannya dan kita di sini minta untuk mempelajari skenario yang akan diberikan, mendiskusikan dan menentukan respon, dan kita di sini minta untuk menentukan eh, respons dari cara kita menghandling atau mengatasi insiden dari pertanyaan yang ditanyakan at each stage of the incident response, dalam setiap stage atau setiap langkah dari insiden respon proses. Oke. Jadi ini langsung saja kita masuk di skenario yang akan diberikan. Jadi skenario ini tentang firma firma investasi yang dimiliki suatu keluarga. Jadi suatu firma kecil, firma investasi kecil yang dimiliki oleh suatu keluarga. The organization has only one location and less than 100 employees. Jadi organisasinya hanya mempunyai satu lokasi dan kurang dari 100 pekerja di organisasi tersebut. Dan on Tuesday, pada hari Selasa pagi, a new worm is released. Jadi ada worm yang dilepaskan, it spread itself through removable. Jadi itu menyebarkan dirinya, jadi wormnya itu menyebar melalui removable media. Jadi media yang bisa dihapus. And it can copy itself to open Windows Share. Dan itu bisa mengcopy dirinya sendiri untuk membuka Windows Share. Saat wormnya itu menginfeksi host, itu jadi cacing itu menginstal DDoS agent. It was several hours after the worm started to spread. Itu sudah beberapa
jam setelah cacing atau worm itu mulai menyebar, eh, before antivirus signatures become available, sebelum antivirus eh, available, bisa sebelum antivirusnya itu available. The organization had already incurred widespread infection. Jadi di sini dikatakan eh, jadi di sini dikatakan organisasinya telah mengalami infeksi yang tersebar luas lah. Jadi sudah di sini dikatakan kalau organisasinya sudah terinfeksi secara luas. Ya, dan di sini katakan jadi firma investasinya itu sudah hire atau sudah memperkerjakan tim kecil dari keamanan, tim keamanan yang kecil, a small team of security expert. Jadi keamanan tim kecil dari keamanan expert, security expert yang yang biasanya menggunakan model diamond, of security incident handling. Oke, dan di sini kita masuk di uh, preparation-nya. Jadi preparasinya di sini kami masukkan pertama dibuka dengan pertanyaan apakah organisasi akan menganggap aktivitas ini sebagai insiden? Jika ya, kebijakan organisasi yang mana yang dilanggar oleh aktivitas ini? Jadi karena ini ada terinfeksi, jadi ditanyakan lebih dulu apakah aktivitas ini sebagai insiden. Ya, itu insiden karena eh, terjadi infeksi dari worm. Jika ya, kebijakan organisasi yang mana yang dilanggar aktivitas ini. Jadi kebijakan yang dilanggar, jadi sini ditanya kebijakan organisasi mana yang dilanggar. Jadi tentu saja itu dilanggar karena itu menyebar dengan luas, dia masuk ke wormnya itu menginfeksi host dan menginstal DDoS agent. Baru di sini pertanyaan kedua, langkah-langkah apa yang ada untuk mencoba mencegah jenis insiden ini agar tidak terulang atau untuk membatasi dampaknya. Baru pertanyaan preparasi ketiga, yaitu dengan pertanyaan apakah ada rencana respon insiden yang terdokumentasi dan apakah tim CSIRC atau Computer Security Incident Response Capability sudah terlatih dalam mengimplementasikannya. Baru kita masuk di bagian detection and analysis. Apa saja tanda-tanda awal insiden? Jika ada yang mungkin dapat dideteksi oleh organisasi, apakah ada tanda-tanda awal yang akan membuat organisasi mengambil tindakan sebelum insiden ini terjadi? Jadi cara kita mendeteksi dan menganalisis masalah apa yang disebabkan oleh infeksi tersebut. Baru bagaimana worm ini pertama kali terdeteksi dalam jaringan. Baru selanjutnya apa saja indikator insiden yang mungkin dapat dideteksi oleh organisasi. Ya, indikator yang dapat deteksi seperti yang tadi di sini dikatakan tadi itu membuka Windows Share dengan saat dia mengcopy dirinya sendiri, worm itu mengcopy dirinya sendiri, dia membuka Windows Share dan setelah menginfeksi host, eh, cacing itu menginstal DDoS agent. Jadi itu indikator yang dideteksi oleh organisasi. Indikator mana yang akan membuat seseorang berpikir bahwa insiden mungkin telah terjadi ya, sama seperti yang di atas tadi, penjelasannya kurang lebih sama. Lalu alat tambahan apa yang mungkin diperlukan mendeteksi insiden ini secara khusus. Lalu setelah itu, bagaimana tim akan memprioritaskan penanganan insiden ini. Lalu kita masuk ke containment, eradication, and recovery. Jadi pada tahap ini kita ada pertanyaan, harus melakukan pertanyaan strategi apa yang harus diambil oleh organisasi untuk mengendalikan insiden ini. Mengapa strategi ini lebih disukai dibandingkan strategi lainnya? Jadi ini ada pertimbangan-pertimbangan untuk mengatasi insiden tersebut. Jadi yang kita pertimbangkan adalah
strategi apa yang organisasi ini akan lakukan untuk mengendalikan insiden ini dan kenapa strategi itu yang dipilih. Baru alat tambahan apa yang mungkin diperlukan untuk merespon insiden khusus ini. Baru personel mana yang akan terlibat dalam proses pengendalian, pemberantasan, dan atau pemulihan. Jadi ini personel mana yang akan terlibat dalam proses pengendalian sudah di pengendalian, pemberantasan, dan pemulihan sudah disebutkan di atas tadi, yaitu ini. Eh, jadi small team of security experts. Jadi ini dan model yang digunakan, terus strategi yang digunakan eh, yaitu Diamond Model of Security Incident Handling. Jadi ini yang digunakan untuk eh, strateginya. Lalu sumber bukti apa yang jika ada harus diperoleh oleh organisasi? Bagaimana bukti tersebut akan diperoleh? Di mana bukti tersebut akan disimpan? Berapa lama bukti tersebut harus disimpan? Lalu poin selanjutnya, bagaimana pemulihan data dan sistem dilakukan untuk memastikan semua sistem kembali ke keadaan normal? Lalu kita masuk di post incident activity atau aktiviti setelah insiden itu terjadi. Jadi poin pertama, langkah-langkah apa yang akan diambil untuk mencegah insiden serupa di masa depan seperti pembaruan kebijakan keamanan, atau peningkatan sistem keamanan. Baru poin terakhir, apa yang bisa dilakukan untuk meningkatkan deteksi insiden serupa. Ya, sekian dari saya dan untuk skenario selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Claudius Sirafintuyu dengan NIM 2102111060205. Sini kita masuk pada skenario 2, unauthorized access to payroll record. Jadi pada skenario ini tentang sebuah mid-size hospital, rumah sakit berukuran menengah dengan multiple satellite office dan medical service. Organisasi ini memiliki puluhan lokasi dan mempunyai lebih dari 5.000 karyawan. Ini karena ukurannya mereka mengadopsi CSIRC model dengan distribute incident response team. Selanjutnya pada Rabu sore menjelang malam, tim dari physical security team menerima panggilan dari payroll administrator yang melihat seseorang keluar dari kantor yang berlari ke lorong dan keluar dari gedung. Yaitu administrator head level workstation meninggalkan workstationnya yang tidak terkunci dan tidak dijaga hanya beberapa menit. Yaitu program payroll masih login dan berada di menu utama seperti saat dia pergi meninggalkannya. Tetapi administrator memperhatikan bahwa mouse tampak telah dipindahkan. Jadi tim insiden respon diminta untuk memperoleh bukti terkait insiden dan menentukan tindakan apa yang dilakukan. Di sini kita masuk pada preparation.
apakah organisasi akan menganggap kegiatan ini sebagai insiden? Jika ya, kebijakan organisasi yang mana yang dilanggar oleh kegiatan ini? Selanjutnya, apakah pelatihan keamanan reguler diadakan untuk karyawan, termasuk tentang pentingnya mengunci workstation dan menjaga informasi sensitif? Selanjutnya, langkah-langkah apa yang tersedia untuk mencegah terjadinya insiden semacam ini atau untuk membatasi dampaknya? Selanjutnya, detection and analysis. Prekursor insiden apa jika ada yang dapat dideteksi oleh organisasi? Apakah prekursor tersebut akan menyebabkan organisasi mengambil tindakan sebelum insiden terjadi? Apakah ada rekaman CCTV atau log akses fisik yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi orang yang mencurigakan? Indikator apa saja dari insiden yang mungkin bisa dideteksi oleh organisasi? Indikator apa yang akan menyebabkan seorang berpikir bahwa insiden mungkin telah terjadi? Maksudnya alat tambahan apa yang mungkin diperlukan untuk mendeteksi insiden khusus ini? Selanjutnya, bagaimana tim respons insiden mengumpulkan dan menganalisis bukti digital dan fisik terkait insiden ini? Selanjutnya, masuk pada content eradication and recovery. Yang pertama, langkah-langkah apa yang diambil segera untuk mengamankan workstation yang terpengaruh dari mencegah akses lebih lanjut? Bagaimana tim menentukan apakah ada perangkat lain yang mungkin terpengaruh oleh insiden ini? Apa langkah-langkah yang diambil untuk memastikan bahwa tidak ada data sensitif yang dicuri atau disalahgunakan? Selanjutnya, alat tambahan apa yang mungkin diperlukan untuk menanggapi insiden khusus ini? Selanjutnya, personel mana yang akan dilibatkan dalam proses penahanan, pemberantasan, dan atau pemulihan? Terakhir di sini sumber bukti apa saja jika ada yang harus diperoleh organisasi. Bagaimana cara memperoleh bukti tersebut, di mana bukti tersebut akan disimpan, berapa lama harus disimpan. Selanjutnya, post incident activity, apa yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya insiden serupa di masa mendatang, apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan deteksi insiden serupa. Apa saja kelemahan prosedur keamanan yang terungkap oleh insiden ini? Bagaimana tim CSIRC dan tim koordinasi mengevaluasi respon mereka terhadap insiden ini dan pelajaran apa yang dapat diambil. Dan yang terakhir, apakah ada tindakan disipliner atau pelatihan tambahan yang perlu diberikan kepada karyawan terkait kebijakan keamanan? Sekian presentasi tugas pool dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Kami ucapkan terima kasih.